Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena minggu ini minggu sebelum kita masuk bulan Ramadan, menurut hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, bahwasanya 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 23 hari apa Pak? Rabu. Nah, Kamis atau Rabu? Kamis ya? Kamisnya ya. Tanggal 23 ya. Dan sehingga kita hanya memiliki kesempatan minggu ini ya untuk sebelum masuk bulan Ramadan, karena nanti jenengan sudah tarawih itu malam Jumat yang akan datang. Oleh sebab itu kajian kita sebagaimana topik yang rutin kita kaji setiap tahunnya, karena ibadah puasa itu kan akan selalu datang tiap tahun, dan ilmu kita juga perlu direfresh, dan mungkin juga ada informasi-informasi yang baru, sehingga kajian tentang sholatul lail atau tuntunan sholat lail menurut Tarjih Muhammadiyah itu menjadi penting untuk kita coba kaji. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara sholat lail, apa yang dimaksud dengan sholat lail? Sholat lail itu sholat yang dilakukan di waktu malam. Nah, waktunya kapan? Yaitu antara sholat isya dan sholat subuh, yaitu setelah selesainya sholat isya dan sampai terbitnya fajar, yaitu fajar sodik gitu. Tapi bagi orang yang melakukan sholat lail, ia harus melakukan sholat isya dulu. Misalnya jenengan melakukan sholat lail jam 8 itu sudah mancing waktu sholat isya. Tapi misalnya jenengan belum sholat isya, boleh nggak? Tidak boleh. Meskipun sudah masuk sholat isya, tetapi disyaratkan orang tadi harus sudah melakukan sholat isya baru melakukan sholat lail. Ya, bagaimana kalau orang menjamak Pak? Misalnya jenengan jamak antara maghrib dengan isya, dilakukan dengan jam'u takdim. Jam'u takdim berarti di waktu apa? Maghrib atau isya? Maghrib. Nah, setelah itu kan jenengan sudah sholat isya, tapi belum masuk waktu isya. Bolehkah melakukan sholat lain? Boleh atau enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Kenapa? Karena sudah melakukan sholat isya. Meskipun kalau ditarjih saya belum menelusuri ya, ada enggak fatwa kita yang bicara tentang hal itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i misalnya di Fathul Mu'in, meskipun orang tadi melakukan jamak takdim, atau orang tadi melakukan jamak takdim sebelum masuk isya, waktu isyanya, tapi kan dia sudah melakukan isya, itu diperbolehkan. Meskipun itu kasuistik Pak, maksudnya jenengan yang mungkin sholat lainnya wis ngenteni kok nak wis sampai di rumah, atau mungkin nunggu setelah waktu masuk isya, kalau ada sebuah kasus saja. Oke. Nah, berikutnya sholat lail di dalam Muhammadiyah
Sholat lail itu disebut dengan beberapa penamaan, Pak. Yang pertama itu sholat tahajud. Yang kedua sholat witir. Yang ketiga kalau dilakukan di bulan Ramadan disebut qiyamu Ramadan. Juga apa? Kalau qiyamul lail baik dalam atau di luar bulan Ramadan. Atau disebut sholat apa? Tarawih. Kalau di Muhammadiyah semua sholat ini esensinya sama. Jadi yang beda hanya penamaan. Tapi penamaannya itu disebut variatif penamaan. Artinya sholat ini esensinya sama. Mau disebut apapun intinya sama. Itu pandangan majelis tarjih. Tetapi Pak, dalam pandangan fikih sholat-sholat ini beda. Dalam pandangan fikih apa? Sholat ini dipahami secara berbeda. Misalnya sholat tahajud itu kan dasarnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Yang disebut sholat tahajud itu dari kata hujud atau tahajud hujud itu berarti apa? Tarkunau, meninggalkan tidur tetapi dengan usaha keras. Kalau jenengan apa? Waktunya kan tidur, Pak. Kalau tidak maksa untuk bangun ya tetap apa? Tetap tidur. Makanya disebut apa? Tahajud. Tahajud itu melawan tidur gitu. Nah, itu. Makanya sholatnya disebut sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu karena tadi makna tahajud itu melawan tidur, sehingga sholat tahajud itu sholat lail yang dilakukan setelah apa? Setelah tidur atau ba'dan naum gitu. Kemudian sholat witir. Sholat witir itu sholat yang ganjil gitu. Sholat yang ganjil karena witrun itu artinya apa? Ganjil. Lawannya syaf'un. Syaf'un itu apa? Genap. Innallaha witrun yuhibbul witra gitu. Nah, sholat witir itu minimal 1 rakaat. Maksimal berapa, Pak? 11. Tapi kalau sholat tahajud tadi berapa? Minimal 2. Maksimal berapa, Pak? Sak kapoe. Ada pandangan yang lain. Nah, kalau di Fathul Mu'in maksimal itu lahadda, tidak ada batasan mau sak kapoe. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat gitu. Itu kalau di fikih semacam itu. Kemudian berikutnya qiyamu Ramadan, Pak. Qiyamu apa? Ramadan. Ini sebagaimana hadis Nabi apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamu Ramadan dalam fikih itu sama dengan tarawih. Hanya saja tarawih itu istilah itu belum muncul di zaman Nabi. Karena istilah tarawih itu terkenal ketika Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam ala qari'in wahidin atas satu imam, ditunjuk Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari. Itu untuk apa? Mengimami umat Islam di zaman Umar bin Khattab. Karena sholat itu dilakukan dengan bacaan yang cukup panjang, Pak. Sehingga mereka biasa melakukan jalsah tarwihah. Jalsah apa? Tarwihah, duduk tarawih. Tarwihah itu jamaknya tarawih, sehingga jalsah tarwihah atau duduk tarawih itu dilakukan setiap dapat 4 rakaat. Jadi setiap dapat 4 rakaat lungguh-lungguhan dulu supaya Pak istirahat. Karena sholat tadi dilakukan dengan bacaan cukup panjang gitu. Dan karena sholat tadi pakai istirahat, Pak, maka dikenal dengan sholat tarawih gitu. Meskipun sekarang orang melakukan sholat tarawih ya nggak ada duduk apa, Pak, istirahatnya. Bahkan 20 rakaat ditempuh dengan berapa menit, Pak? 7 menit. Nah, kalau sholat tarawih atau qiyamu Ramadan dalam fikih jumlah rakaatnya berapa? Isruna rakaatan, 20 rakaat. Itu jenengan di kitab fikih apapun kalau jelaskan tarawih itu 20
rakaat karena semua imam mazhab sepakat 20 rakaat kecuali mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki itu Imam Malik misalnya di kitab Al-Muwatta melihat penduduk Madinah itu melakukan sholat tarawih berapa Pak? Dengan 9 tarwihah. Kalau 9 tarwihah itu duduk tarawih setiap 4 rakaat. Berarti 36 gitu. 36 Pak, itu penduduk Ahlul Madinah itu. Tapi dalam mazhab Maliki pun itu yang qol yang muktamad, pendapat yang otoritatif ya 20 rakaat. Sehingga semua mazhab itu bilang 20 rakaat dan harus dilakukan 2 rakaat. Nah, nanti ini sholat Muhammadiyah kok beda Pak ini. Jumlah rakaatnya 20. Jumlah rakaatnya 11. Kemudian pelaksanaannya ada yang 4-4-3. Padahal kalau dalam mazhab tadi 20 rakaat harus dilakukan 2 kan itu. Nanti kita bahas ya. Nah, intinya kalau di Muhammadiyah setelah mengamati beberapa hadis itu disimpulkan sholat ini meskipun punya penamaan yang beda-beda, tapi intinya sama. Semuanya dilakukan setelah apa? Isya sampai terbit fajar dan pelaksanaannya sama Pak. Karena namanya sholat lail ya pasti ditutup dengan witir gitu. Oke. Dan kemudian waktunya tadi sudah kita bahas ya, dalam hadis Aisyah dikatakan min sholatil isya wa hiya alladhi yad'un nasu al-atamah ilal fajr. Waktunya itu yang dilakukan oleh Rasulullah dari sholat isya yang disebut dengan waktu atamah sampai fajar. Berapa jumlahnya? Ihda asrota rakaatan, 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatin. Rasulullah apa? Salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidah, dan witir 1. Berarti berapa Pak? 2 sampai apa? 10, kemudian 1 witir. Oke, itu ya. Itu menurut hadis Aisyah. Dan kemudian jumlah rakaatnya. Meskipun tadi sudah kita bahas ya, Muhammadiyah menyelisih pendapat imam mazhab yang 4. Memang kadang tarjih itu keluar dari mazhab 4, meskipun tidak semua pandangan tarjih keluar dari 4 imam mazhab 4 itu Pak. Artinya misalnya cara pelaksanaan sholat kita itu secara umum ya masih ditemukan di padanannya di 4 mazhab, meskipun tidak menganut satu mazhab secara khusus ya. Tapi kan ditemukan. Misalnya takbir Muhammadiyah sejajar dengan daun telinga, ini sama dengan apa? Mazhab Syafi'i. Kemudian kalau kita rukuk mau sujud itu lututnya dulu atau tangannya dulu? Kalau ditarjih lututnya dulu, berarti sama dengan mazhab Syafi'i. Kemudian Muhammadiyah tidak kunut, itu sama dengan mazhab apa? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Beda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, karena mazhab Syafi'i dan Maliki itu semuanya kunut, hanya saja letaknya yang beda. Kalau mazhab Syafi'i itu ketika i'tidal kunutnya, kalau mazhab Maliki sebelum rukuk itu. Tapi kalau kita bicara tentang jumlah rakaat tarawih Pak, itu Muhammadiyah nggak ada kesamaannya dengan 4 mazhab. Secara umum Pak, ketika orang Muhammadiyah umroh pada saat bulan haji di Mekah, itu ternyata ketika saya sudah satu sore Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Oh ternyata saya sudah sama mazhabnya Hambali, tidak Syafi'i atau sama dengan Muhammadiyah. Tapi ketika nanti tarawih itu jumlahnya berapa? 23. Loh kok enggak sama dengan Muhammadiyah? Ya memang tadi karena di Mekah itu mazhabnya apa? Hambali. Nah, kenapa kok Muhammadiyah menentukan jumlah rakaat tarawih itu 11? Hadisnya hadis Aisyah, Pak.
Karena kita bicara sholat lail, maka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Aisyah. Kenapa kok Aisyah, Pak? Karena sholat lailnya Rasulullah itu lebih sering dilakukan di rumah. Karena sholat lail itu privasi, Pak. Meskipun beberapa kesempatan Rasulullah juga melakukan di masjid. Misalnya di bulan Ramadan berapa kali? Tiga kali. Kemudian di hari keempat sahabat nunggu-nunggu Rasulullah tidak datang. Kemudian pada waktu subuh Rasulullah berdiri menjelaskan apa alasannya? Inni khasyitu an tufradu alaikum. Sesungguhnya saya khawatir kalau saya tiap hari datang melakukan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan, maka akan menjadi wajib itu. Tapi intinya Rasulullah hanya melakukan 3 kali atau 3 malam pada saat bulan Ramadan. Selebihnya kan berarti di rumah. Apakah sahabat yang lain tidak ada yang meriwayatkan tentang sholat lain, Pak? Ada. Misalnya Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas itu kan ketika kebetulan nginap di rumahnya siapa? Maimunah. Maimunah siapa? Bibinya atau istrinya Nabi. Sehingga ponakan nginap di rumahnya bibinya ya wajar itu. Sehingga tahu pelaksanaan sholat malamnya Nabi ya. Dan di hadis Aisyah, ketika Aisyah ditanya oleh muridnya atau santrinya, yaitu Abu Salamah ibn Abdir Rahman. Karena Aisyah itu pasca kematian Nabi menjadi muftiyah, Pak, pemberi fatwa. Dan yang meminta fatwa juga para sahabat laki-laki. Ini artinya Islam itu kan tadi, Pak, mengentaskan dari diskriminalitas kaum wanita atau melakukan ya, bahasa kita emansipasi wanita kalau bahasa bersama gender aja. Ya, itu pembahasannya cukup panjang ya, karena beberapa isu itu kan sebenarnya isu-isu di barat kemudian masuk di dunia Islam ya. Abu Salamah ibn Abdurrahman itu pernah bertanya kepada Nabi. Coba pertanyaannya menarik, Pak. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa itu apa? Bagaimana? Kanat sholatu Rasulillah, bagaimana sholatnya Rasulullah fi Ramadan. Berarti pertanyaannya kaifa, waktunya ditentukan di mana? Fi Ramadan. Ini, Pak, bentuk pertanyaan atau redaksi pertanyaan. Pertanyaannya pakai kaifa, bagaimana? Kalau jenengan ditanya kaifa, bagaimana? Jawabannya menjelaskan apa, Pak? Menjelaskan cara. Makanya cara itu dalam bahasa Arab disebut kaifiyah. Kaifiyah itu dari kata kaifa itu loh. Kaifa jadi kaifiyah. Kaifiyah apa, Pak? Tata cara. Karena pertanyaan kaifa itu jawabannya menjelaskan tata cara. Waktunya dijelaskan enggak? Pertanyaannya. Fi Ramadan. Nah, ketika Aisyah ditanya tadi tentang pertanyaan kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan. Jawaban Aisyah, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah yazidu menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Sesuai konteks pertanyaan enggak, Pak? Tentang waktu. Sesuai. Wala fi ghairi, tapi kalau sama Aisyah ditambah keterangan tambahan, Pak. Tidak hanya dijelaskan di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Sehingga orang yang ditanya itu bolehkah memberi keterangan tambahan, Pak? Boleh nggak? Jadi kan ketika ditanya, mau kemana? Penendi ning pasar itu klambi. Padahal takoke kan penendi ning pasar kan cukup, Pak. Tapi jenengan jelas nawe petuku klambi itu kan keterangan tambahan. Padahal takoke mau nendi kok. Ya berarti jawabannya ya ning pasar. Tapi jenengan pingin memberikan tambahan gitu. Keterangan apa tambahan sehingga dijawab ya petuku klambi. Oke. Makanya tadi fi Ramadan wala fi ghairi. Ala ihda asyrata rakaatan. Ini menjelaskan adat, Pak. Adat itu jumlah rakaat. Berarti sholatnya malam Rasulullah di bulan Ramadan. Sholat malam kalau di bulan Ramadan disebut apa tadi? Qiyamul Ramadan dan juga tarawih.
Wala fi ghairi, di luar bulan Ramadan disebut apa? Qiyamul lail, sholatul lail, apa lagi? Tahajud gitu. Tidak lebih dari 11. Kemudian berikutnya menjelaskan kaifiyah, Pak, tata cara. Yusolli arba'an, Rasulullah sholat 4 rakaat. Maka kata Aisyah kepada muridnya, yaitu Abu Salamah ibn Abdir Rahman, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu gak usah tanya tentang baiknya sholat Rasulullah. Maksudnya 4 rakaat itu baiknya, wa tulihinna dan panjangnya. Baiknya jelas, Pak, karena Rasulullah itu sholatnya ya pasti menjaga rukun dan sunnah. Rukun yang paling penting apa? Tumakninah. Makanya terawih cepat itu tidak mungkin mengikuti hadis Aisyah, Pak. Kenapa? Ya jelas tidak baik. Kenapa? Karena tumakninahnya bisa jadi hilang gitu. Karena gaspol, gaspol rempol, Pak. Akhirnya jungkel gitu. Kayak watulihinna, panjangnya juga jelas, karena ketika Rasulullah 3 kali keluar ke Masjid Nabawi itu sholatnya di satu kesempatan sampai menjelang makan sahur. Makanya kan komentar para sahabat apa? Kalau ini diteruskan ma'adrokna as-sahur, kita tidak akan mendapatkan apa? Sahur itu. Tsumma yusolli arba'an, terus Rasulullah melakukan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tsumma yusolli thalathan. Kemudian sholat 3 rakaat. Hadis Aisyah ini yang dijadikan alasan oleh Muhammadiyah yang pertama, jumlah sholat lail baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan berapa? 11. Berarti yang ada hadisnya dari Rasulullah 11. Bagaimana kalau 23 itu, Pak? Itu ada hadis Yazid ibn Ruman menceritakan tentang pelaksanaan sholat tarawih di zaman Umar ibn Khattab. Itu disebutkan di kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Di sana dikatakan kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar ibn Khattab bi 23 rakaatan. Para sahabat di masa Umar ibn Khattab melakukan sholat tarawih berapa? 23 rakaat. Tapi masalahnya Yazid ibn Ruman itu sama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Syekhul madhab dalam madhab apa? Syafi'i, yang disebut syekh madhabnya dalam madhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Dan justru madhab Syafi'i itu berkembang karena kontribusi Imam Nawawi, Pak. Makanya seharusnya madhab Syafi'i itu disebut Nawawiyah, bukan Syafi'iyah. Karena kalau kita mengkaji madhab Syafi'i itu ya rujukannya Imam Nawawi, karena dia muharrir al-madhab, orang yang melakukan editor atau editing terhadap madhab Syafi'i itu. Imam Nawawi di samping itu juga ahli hadis, karena beliau juga punya kitab populer di masyarakat apa? Riyadus Shalihin, menunjukkan kalau beliau bahkan hadis. Yazid ibn Ruman itu dikatakan lam yudrik Umaro, tidak pernah ketemu Umar. Umar posisinya sebagai apa? Sahabat. Yazid ibn Ruman berarti apa, Pak? Tabi'in. Kalau tabi'in meriwayatkan hadis tapi tidak pernah ketemu perawi dari sahabat, yaitu Umar bin Khattab, hadisnya disebut apa, Pak? Disebut apa? Disebut mursal. Hadisnya apa? Mursal itu. Tapi bukan mursal bahasa Jawa itu ya. Mursal nakal enggak? Artinya kan Yazid ibn Ruman itu enggak pernah ketemu Umar bin Khattab. Kemudian 23 itu apakah dilakukan oleh Nabi juga? Makanya kita tamakan hadisnya apa? Mursal tadi. Kalau seorang tabi'in tiba-tiba meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, tidak lewat sahabat, berarti mursal kan. Kemudian apakah tadi Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab juga 23? Ternyata di Sahih Ibnu Huzaimah dikatakan ketika Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab diperintahkan untuk mengimami para sahabat, ketika itu jumlahnya asyrata rakaatan, 11
rakaat, dan kesimpulan 11 rakaat ini didukung oleh hadis apa? Aisyah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah kita mantap, meskipun jumlah rakaat tarawih kita tidak menyamai satupun dari 4 mazhab, kita katakan ini yang berasal dari Nabi, dan juga Pak, ini yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya Umar ibn Khattab. Jadi kesimpulan kita bukan 23 gitu. Oke. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat lail itu bagaimana? Yang pertama tadi 4-4-3. Ini formasi yang pertama ya. Kemudian bisa juga 2-2-2 sampai 10, witirnya 1 gitu. Kemudian bisa juga 22 sampai 8, witir 3. Tapi ini yang penggabungan 2 hadis, Pak. Nanti kita kaji ya. Tapi ini belum menambahkan 2 rakaat yang disebut dengan sholat iftitah atau rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kenapa kok yang ringan? Pemanasan. Karena secara umum sholat lail itu kan dilakukan setelah tidur ataupun sebelum tidur, karena jumlah rakaatnya banyak, maka butuh apa Pak? Pemanasan. Kayak jenengan kalau lari itu kalau langsung gaspol rempol tadi Pak, ya jungkel tadi, butuh apa? Pemanasan. Jadi disebut rakaataini khafifatain karena diantaranya tidak ada bacaan apa? Surat itu. Oke. Nah sekarang ini yang formasi pelaksanaan sholat lail yang umum dilakukan di masyarakat Pak. Bukan berarti tidak ada formasi yang lain Pak. Di APT kita itu menyebutkan beberapa formasi. Tapi yang lainnya itu jenengan praktekkan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau di masyarakat ya butuh training yang luar biasa Pak. Artinya kan pemahaman. Jangan-jangan orang-orang malah salah paham dan sebagainya. Ya paling tidak yang paling mudah ini 3 formasi. Meskipun kita memiliki banyak apa? Formasi. Kalau jenengan sholatnya sendirian nggak apa-apa dipraktikkan. Biar apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kalau di tempat umum yang menjadi masalah, ya kalau jamaahnya semuanya paham. Kalau enggak banyak yang tua juga nanti sholatnya malah kacau Pak gitu. Sehingga yang paling mudah 3 nih ya. Itu 4-4-3 jumlahnya 11. 2-2-2-2 5 salam. Jadi kan 10 ya. Kemudian 1 witir. Ataupun 2-2-2 4 kemudian 3 witir. Cuma hanya yang ini dalilnya 2 hadis Pak. Tidak ada satu hadis yang utuh menjelaskan 22 sampai 8 3 witir. 22 ini karena menggunakan hadis Ibnu Umar, sholatul laili mathna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian witir 3 itu pakai hadis Ubay bin Ka'ab atau hadis Aisyah tadi, tsumma yusolli apa? Salatan. Tapi kalau formasi 4-4-3 itu ada hadis yang utuh, yaitu hadis apa? Aisyah. Kemudian 2-2-2 sampai 10 1 witir itu ada hadis namanya Zaid Al-Juhani ya. Nanti kita lihat ya, hadis Al-Juhani. Tapi kalau 22 sampai 8 kemudian 3 witir itu 2 hadis ya. Yang pertama Pak, formasinya 4-4-3, jumlahnya 11. Kalau saya katakan 11 itu berarti tidak menghitung 2 rakaat apa? Iftitah. Dasarnya apa? Hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah yang sudah kita apa? Kaji tadi. Dan menjadi masalah Pak, pelaksanaan 4-4-3. Kalau jenengan di sini berapa yang umum? 4-4-3 masih ada di musola? Hah? Masih ada ya Pak? Soalnya 4-4-3 ini dulu Hasan pakai itu Pak. Kita kan dulu belum familiar dengan tarjih, sehingga rata-rata yang Muhammadiyah dulu deh.
Itu 4-4-3. Waktu kecil saya juga 4-4-3 gitu. Kemudian berikutnya mulai ada yang pindah gitu. 2-2 berapa Pak? Sampai 8 kemudian witir 3. Sekarang ada 22 sampai 10 witir 1. Dan 4-4-3 ini sebenarnya disoal oleh dua pandangan Pak. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua mohon maaf ini Salafi. Dua-duanya mempermasalahkan formasi 4-4-3. Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kenapa kok disoal gitu? Misalnya di Fathul Mu'in ya. Di Fathul Mu'in. Di bab sholat tarawih Pak. Saya bacakan redaksinya biar jenengan tahu, tapi nggak usah disampaikan ke masyarakat ya. Kok malah pinter ya. Dikatakan apa? Wa yajibu taslimu min kulli rakaatain. Salat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat itu wajib dilakukan dengan salam setiap 2 rakaat. Berarti wajib Pak. Makanya wa yajibu lan wajib apa taslimu salam min kulli rakaatain saking saben rong rakaat gitu. Berarti wajib ini. Falau mongko senajan salat sapa falau mongko lamun salat sapa wong arbaan ing 4 rakaat minha saking 20 napa rakaat mau bitaslimatin kelawan siji salam, maksudnya bitaslimatin wahidatin kelawan siji ya salam lam tasiha mongko gak sah. Ini pandangan apa? Mazhab Syafi'i. Berarti kalau ada orang tarawih 20 rakaat dia tidak 2 rakaat salam Pak, karena 20 rakaat itu karena tiap 2 rakaat salam berarti ada berapa salam Pak? Ada 10 ya. Kalau dia melakukan misalnya tadi 4 rakaat 1 salam, itu lam tasihha, tidak sah. Alasannya apa? Karena dalam mazhab Syafi'i dianggap sholat tarawih itu asbahatil faraid, menyerupai sholat yang wajib, karena dulu-dulunya ya 4 rakaat. Karena menyerupai yang wajib berarti tidak boleh dirubah, harus salam 2 rakaat gitu. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi di fatwa tarjih Pak, di fatwa apa? Tarjih gitu. Fatwa tarjih ini mengutip kitab yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Namanya, bukunya kecil nih, bukunya nggak begitu tebal ya. Bukunya namanya Sholatul Tarawih. Syekh Nasruddin Albani membantah pandangan mazhab apa? Syafi'i, bahwasanya sholat tarawih itu harus dilakukan tiap 2 rakaat apa? Salam. Bagaimana pandangan bantahan Syekh Nasruddin Albani? Yang pertama Pak, pandangan mazhab Syafi'i itu bertentangan dengan hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah kan dikatakan tsumma yusolli arba'an, kemudian tsumma yusolli apa? Arba'an, berarti 4 ini kan ada 2 kemungkinan Pak. 4 dia itu, ini pandangan siapa? Imam As-Sun'ani ya, dalam Subulus Salam. Yahtamil annaha muttasilat. 4 ini ada kemungkinan dia bersambung. Berarti kalau bersambung ya 1 salam. Wa huwa dhahir. Ini yang paling nampak atau kesimpulan yang kita bisa simpulkan dari pernyataan Aisyah ini. Tsumma yusolli arba'an, berarti 4 itu ya 4. Berarti 4 1 salam. Wa yahtamil annaha munfasilat. Dan ada kemungkinan 4 ini dilakukan 2. Berarti apa? 2 salam, 2 salam. Wa huwa ba'id, tapi penakwilan atau pemahaman semacam itu pemahaman yang jauh. Maksudnya apa? Menyimpang dari redaksi gitu. Dan nanti teman-teman Salafi pakai ini Pak, nanti
Kita bahas madzhab Syafi'i dulu ya. Intinya kesimpulannya Syekh Nasruddin Albani, kalau sholat tarawih harus dua itu wajib. Itu menyalahi hadis Aisyah. Itu jawaban kita ya. Yang pertama, Yang kedua, Pak, Tsumma yusolli arba'an itu menunjukkan, ini kata Imam Nawawi, libayanil jawaz, untuk menunjukkan kebolehan. Meskipun pelaksanaan sholat malam Rasulullah itu sebagaimana banyak hadis, diantaranya hadis Ibnu Umar mengatakan apa? Sholatul laili mathna. Dua-dua itu yang umum, karena dua-dua itu menunjukkan apa? Lebih ringan. Meskipun jenengan kadang yang bantah, wis papat wae, pokoke cepet nang wis. Tapi dua-dua itu lebih ringan, Pak. Kenapa? Bisa istirahat. Bukan orang awam loh. Kalau orang awam ya seneng papat, Pak. Tapi papat imame apalane dawa terus bacane panjang ya malah capek, Pak. Itu kan seneng 4 itu karena imamnya ya cepet, Pak. Karena imamnya ya kulhu wae kan. Sehingga 4 rakaat ya cepet. Tapi kalau imamnya yang dibaca Al-Baqarah itu enggak, ini guyon saja. Kalau imamnya misalnya Al-Baqarah itu 4 rakaat nanti bisa semaput gitu. Oke ya. Berarti intinya bantahan Syekh Nasruddin Albani tadi, yang pertama, kalau dikatakan wajib dan orang yang sholat 4 rakaat tidak sah, itu yang pertama tadi apa? Menyelisih hadis Aisyah. Yang kedua, pendapat madzhab Syafi'i ini menyalahi pendapatnya Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi itu punya otoritas yang luar biasa dalam madzhab Syafi'i, disebut apa? Syekhul Madhab. Di Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis Aisyah tadi, libayani al-jawaz, menunjukkan kebolehan. Itu bantahan kita kepada apa? Madhab Syafi'i. Kemudian berikutnya ini agak bantahan yang sekedar main logika, Pak. Kita kan tidak menyebut tarawih itu 20 rakaat. Kita kan cuma 11 rakaat gitu, Pak. Nah, berikutnya, bagaimana jawaban kita terhadap keberatan teman-teman Salafi membaca hadis tadi Aisyah tadi 4 itu maksudnya bukan 4 salam, 1 salam, tapi 2 setelah dapat 4 duduknya lama. Jawaban kita itu kan yang tadi, Pak, yang yusolli arba'an itu kan mutlak. Hadis Ibnu Umar, sholatul laili mathna itu apa? Muqayyad. Makanya yang mutlak harus dibawa ke muqayyad, atau ini umum kemudian khusus. Yang umum harus ditaksis. Nah, jawaban kita di antara pendapat imam-imam, Pak, misalnya di Nailul Autor ya, itu tidak semua komentarnya ini memakai umum dan taksis, karena hadis ini diamalkan apa adanya. Kenapa apa adanya? Menunjukkan karena pelaksanaan sholat malam Rasulullah itu apa? Bervariasi sesuai dengan tadi kondisi Rasulullah. Kadang-kadang ya fit, kadang-kadang lempok, sehingga kita bisa memilih varian yang beda-beda gitu. Nah, meskipun kalau kita baca ya, kalau jenengan baca semua buku-buku dari Saudi, misalnya karangan Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Nasruddin Albani pun menyoal tentang kalau Syekh Nasruddin Albani tidak ya, artinya mayoritas ulama Saudi itu mensoal pelaksanaan sholat apa? Malam 4-4-3. Tapi jawaban tarjih itu Pak ya. Kemudian tokoh di Indonesia ya, pertama tokoh dari Muhammadiyah ya, Profesor Hasbi As-Sidqi dalam bukunya Pedoman Sholat membolehkan 4-4-3. Hasan ini yang sekarang masih diteruskan oleh Muhammadiyah, Pak, di pengajaran sholat.
Kan Muhammadiyah dulu-dulu kan 4-4. 3 itu dari mana Pak? Kalau enggak dari pengajaran sholat Hasan ya soal jawab Hasan. Buku tarjih ketika itu belum populer Pak. Ini ada, ini sejak dulu ada, tapi orang Muhammadiyah yang mengkaji tidak ada, jarang dikaji ya. Rata-rata dipakai pengajaran sholat Hasan atau soal jawab Hasan. Kita sampai sekarang saja buku ini juga belum apa? Belum banyak dikaji di lingkungan apa? Muhammadiyah. Okay. Nah kalau 4-3 tadi Pak, pakai tasawuf awal enggak? Tidak. Kenapa enggak pakai tasawuf awal? Yang pertama dasar kita Pak, di hadis Abu Dawud ketika Rasulullah melakukan sholat malam itu 4-2-1. Ini formasi yang lain Pak. Kok 4 dulu? 8-2-1. 8-2-1. Rasulullah itu melakukan sholat lain 8-2-1. Ketika melakukan 8 rakaat itu yusolli 8 rakaat la yajlisu fihinna illa inda tsaminah. Rasulullah sholat 8 rakaat tidak duduk di dalamnya kecuali rakaat yang ke-8. Baru setelah itu apa? Salam, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian 1 witir. Semuanya kan berapa? 11. Artinya di sini bisa kita simpulkan kalau 4 itu tidak pakai tasyahud awal. Baca surat enggak? Baca. Kemudian formasi berikutnya Pak, 2-2-2 dapat 8 3. Tadi sudah saya katakan ini penggabungan 2 hadis. Makanya di tuntunan Ramadan kita Pak yang terbaru itu tidak disebutkan formasi ini 2-2-2 sampai 8 kemudian 3 witir, karena manhaj Muhammadiyah dalam sholat lail itu menganalisa satu hadis secara utuh kemudian diamalkan secara utuh. Tapi karena di kitab Siam kita Pak membolehkan berapa tadi? 2-2 sampai 8 3 witir, maka putusan ini belum ada koreksi tapi masih ada gitu aja. Artinya kalau manhaj kita ya, manhaj itu metodologi penggalian hukum kita. Itu dalam sholat lain itu menganalisa satu hadis ini diamalkan secara utuh, tidak menggabungkan beberapa hadis. 4-4-3 tadi kan hadis Aisyah secara utuh. Lah yang 2-2-2 sampai 8 ini 3 witir itu pakai 2 hadis. Kenapa kok 2-2? Karena Nabi bersabda sholatul laili mathna. Kenapa kok witirnya 3? Karena ada keterangan di hadis Aisyah tadi Rasulullah witirnya 3. Berarti kan pakai 2 hadis. Berikutnya formasi 2-2-2-2 sampai 10 berarti 5 salam, kemudian 1 witir. Ini hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Kata beliau, la armukunna sholata Rasulullah SAW al-lailah. Saya akan mengamati sholatnya Rasulullah di suatu malam. Fa shalla Rasulullah SAW raka'ataini khafifatain. Sholat apa ini? Iftitah. Tsumma shalla raka'ataini tawilatain. Terus sholat 2 rakaat panjang, Pak. Tsumma shalla raka'ataini wa maduna latain, semakin pendek. Tsumma shalla raka'ataini duna lataini qablahuma, semakin pendek. Kemudian apa? Tsumma autara, kemudian witir. Fadzalika thalatha asyrata raka'atan. Ini dihitung sama Aisyah berapa? 13. Aisyah. Zaid ibn Khalid al-Juhani 13 karena menghitung 2 rakaat iftitah. Tapi grafiknya itu pendek, panjang, semakin turun sampai berapa Pak? Dapat 12 witir 1. Kenapa kok demikian? Tadi loh, pendek, ini kan pemanasan. Panjang karena masih apa? Masih fit atau masih fresh. Semakin lelah maka semakin pendek. Dan sholat itu semacam itu Pak. Apalagi sholat jamaah, imam itu penting ya. Maksudnya apa?
ketika baca surat rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kenapa Pak fungsinya? Ya, semakin capek. Yang kedua menunggu jamaah yang masbuk Pak. Kalau jenengan jadi imam rakaat pertama langsung digarap kulhu Pak. Ya, ini apa makmumnya semuanya masbuk Pak. Apalagi kita ini yang baru dengar komat baru berangkat kan. Sehingga tadi disunahkan imam apa panjang kemudian pendek dan seterusnya. Kemudian ada doa witir ini. Ini doanya penting. Subhanal malikil Qudus dibaca 3 kali ya. Tapi dibacaan yang ketiga itu wa yarfa sautahu. Subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus. Berarti semakin disentak atau dikeraskan. Kemudian Rabbil malaikati waruh. Ini bacanya Rabbil ya. Di sebagian tempat Muhammadiyah pakai Rabbul. Yang itu Rabbil. Kenapa? Karena mengikuti bacaan sebelumnya. Subhanal malikil Qudus, semuanya kasrah. Makanya dibaca Rabbil malaikati waruh. Tapi kalau bacaan rukuk dan sujud Pak, subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Kenapa? Karena sebelumnya dhammah, itu namanya atof. Atof atau bahasa Arabnya atof. Oh, di bahasa Indonesia jadi ataf. Ataf ayon. Itu bacaan setelah witir ya. Nah, kemudian kalau witirnya 3 rakaat, di hadis Ubay bin Ka'ab itu disunahkan rakaat pertama Sabihisma, kedua Al-Kafirun, ketiga Kulhu gitu. Dan di hadis ini Pak coba ya, la yusallimu illa fi akhirihinna. Rasulullah tidak salam kecuali di akhirnya. Makanya yang 228 tadi 3 witir juga didukung oleh hadis Ubay bin Ka'ab. Yang dua-duanya itu pakai hadis sholatul laili matsna. Kemudian Ubay bin Ka'ab Rasulullah witirnya berapa? 3 rakaat tidak salam kecuali di rakaat ketiga. Tapi yang agak dipermasalahkan di metodologi manhaj tarjih kita Pak, karena ini menggabungkan 2 hadis. Tapi kalau saya pribadi ya boleh-boleh saja Pak. Ya meskipun kadang penggalian hukum itu ada beberapa hal yang tidak konsisten gitu. Artinya kalau konsisten ya kan berarti ya satu hadis. Ya. Tapi kalau di formasi 22 sampai 8 3 witir ini kan kita menggunakan 2 hadis. Tapi di formasi yang lain pakai 1 hadis dia amalkan secara utuh gitu maksud saya. Kemudian berikutnya ini permasalahan doa iftitah Pak. Salat iftitah tadi itu yang membedakan jumlahnya kan rakaataini khafifatain 2 rakaat. Yang membedakan dengan salat 2 rakaat yang lain apa? Yang pertama ada doa iftitah secara khusus. Yang kedua Pak, tidak ada bacaan surat. Doa iftitah, bacaan doa iftitah secara khusus itu doanya apa? Apa Pak? Subhana. Ya terus berarti belum hafal. Yang sudah hafal, yang dihafalkan yang mana? Atau baru mau menghafalkan? Kalau sesuai Pak, padahal ini daripada Allahumma ba'id lebih pendek loh Pak. Cuma harus ngapal. Kalau jenengan lihat di HPT jilid 1 di halaman 342. Di sana bunyinya apa? Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini doanya. Tapi kalau kita lihat dalilnya Pak, di halaman 350. Ini li hadis Hudzaifah ibnil Yaman, berdasarkan hadis Hudzaifah ibnil
Yaman. Akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat dalam kitabnya Al Awsat, wa qala fi Majma'iz Zawaid, dan berkata di kitab Majma'uz Zawaid yang ditulis oleh Al Imam Al Haythami. Al Imam apa? Al Haythami, pakai sa ini. Ada juga Al Haythami. Rijalu muwaththaqun, perawinya semuanya kredibel. Artinya rujukannya Majma' Zawaid. Kitab Majma' apa? Zawaid. Meskipun yang di HPT 1 Pak, itu juga redaksinya disebutkan di kitab Tuhfatul Dzakirin yang ditulis oleh Imam Syaukani. Tapi di kitab Majma' Zawaid dulu ya. Ketika kita cek di kitab Majma' Zawaid, ternyata itu beda dengan yang dinukil di HPT. Di sana bunyinya Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azmah. Berarti ada penambahan dan pengurangan gitu. Ini redaksi yang saya bandingkan, enggak saya masukkan di slide ya. Jadi kan subhanallah di sana subhana dzil, berarti Allahnya enggak ada. Dzil malakut kalau di sana tadi dzil mulki, yang al-mulkinya enggak ada. Kemudian wal jabarut ada, tapi di HPT kita ada wal izzati. Kemudian wal kibriya ada, wal azamah ada. Artinya ada penambahan dan pengurangan. Sehingga kalau jenengan mumpung belum hafal semuanya, hafalin yang pakai yang sudah dikoreksi Pak. Jenengan nggak usah ngikuti yang di HPT jilid 1, tapi di fatwa tarjih sebagian sudah dikoreksi Pak, sebagian ya masih utuh ya. Artinya pakai yang lebih pendek dari subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azmah. Ini lebih pendek. Tapi kalau yang sudah hafal ya tadi, karena ngotak-ngatik apalan yang sudah melekat itu lebih susah Pak. Berarti jenengan beruntung. Beruntungnya apa? Karena orang hafal. Ya meskipun di HPT jilid 1 itu ternyata di Tuhfa Adz-Dzakirin yang ditulis oleh Imam Syaukani itu redaksinya juga sama. Tapi karena kita mencoba mencari redaksi yang paling akurat, meskipun ya tidak disalahkan ya, tapi tadi pakai yang sudah diperbaiki. Jadi tidak usah ngikuti yang HPT jilid 1 itu. Itu cukup subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azmah. Mungkin sekian ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggih, monggo Pak. Enggak tanya Pak. Tapi ngomong. Nggih, monggo. Saya dari Ranting Lampung. Kajian yang setel ini kalau tidak ada pegangannya, teknya, ini kok lagi sampai di rumah hilang. Untuk itu mohon ada diktat atau bagaimana untuk para peserta pengajian. Ya, nanti silahkan apa? Kemarin sudah ada usulan juga supaya menggandakan. Cumanya panitianya nggak tahu kerepotan atau enggak. Harus fotokopi. Kemudian manhaj tarjih kita yang kita akan kaji belum di copy juga di print out. Ya. Intinya kalau referensi kita jelas ya. Referensi kita HPT jilid 1 dan 3. Kemudian TJA, tanya jawab agama, isinya fatwa itu 8 jilid. Jenengan minimal orang Muhammadiyah ya, paling enggak cabang ya harus punya, ranting harus punya gitu.
itu punya 10 buku itu. HPT jilid 1 dan 3. TJA isinya fatwa 10. 8 jilid semuanya 10, karena kajian ketarjian referensi primernya yaitu 10 buku. Nah, kalau mungkin dibeli pribadi, yaitu sebenarnya kalau ya ada yang menganggap berat, ada yang enggak. Yang jelas tidak ada 500.000 ya. Namanya ilmu sedikit itu lebih murah, Pak. Daripada kitab saya nilainya jutaan. Kalau cuma 50.000 untuk ilmu itu terlalu kecil gitu. Kok 50.000? 500, mohon maaf. Kurang dari 500. Pokoknya 300 sekian. Oke. Itu kalau bisa ya dibeli. Jangan sampai HPT nggak punya terus buku yang lain punya. Buku yang lain juga nggak punya. Kalau berat ya cabang atau ranting. Tapi mudah-mudahan ke depan ini ya Lazis itu sedikit disuruh memberikan perhatian. Tapi Kanur sudah ya kemarin ya dikasih ya. Oke. Oke, monggo. Oke. Di kelompok Salafi itu mengenal tanawuk fil ibadah atau tidak? Karena dari hadis-hadis yang tadi jenengan sampaikan kan ada berbagai formasi sholat tarawih. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu kan 443, tapi dikritik oleh teman-teman Salafi. Padahal kelompok Salafi itu kan terkenal dengan bayaninya hanya tekstual saja. Padahal teksnya itu sangat jelas tapi masih dikritik. Apakah dia tidak mengenal tanawuk fil ibadah atau bagaimana korelasinya antara pandangan Salafi dengan berbagai hadis itu? Terima kasih. Ya. Kalau teman-teman Salafi ya cara memahaminya, kenapa harus dua-dua ya? Karena Nabi bilang sholatul laili mathna. Ini mubtada dan khobar. Mathna itu maksudnya rakaataini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dipahami karena mathna itu lil hasr, untuk membatasi atau restriktif. Sehingga sebagaimana Imam Malik memahami kalau mathna itu ya tidak boleh lebih dari 2. Berarti kalau mathna sholat malam ya wajib 2. Nah kemudian bagaimana keterangan hadis Aisyah tadi? Yang dalam hadis Aisyah dikatakan ketika Aisyah ditanya oleh Abu Salamah ibn Abdir Rahman tadi, sholatnya itu yusolli arba'an falatas al-an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Hadis ini dianggap umum, sehingga ma min amin illa waqad khusis, tidak ada kalimat yang umum kecuali ditaksis. Ditaksis itu apa? Dikecualikan atau maknanya itu apa? Umum kemudian dikhususkan. Sehingga maksud yusolli arba'an ini dipahami tidak pada zahir maknanya, supaya sama dengan keterangan Nabi bahwa sholatul laili mathna. Sehingga hadis ini ditakwil maksud Aisyah 4 itu apa? Ya. Enggak sing menurut teman Salafi dulu. 4 itu maksudnya dilakukan 2. Tapi ketika sudah dapat 4, Rasulullah duduk lama. Maksudnya Aisyah ini menggambarkan, karena sholat tarawih itu kan 2, tapi kalau dapat 4 ini kan ada duduk tarwihannya, Pak. Duduk yang agak lama lah. Aisyah itu ingin gambarkan semacam itu. Itu pandangan teman Salafi. Sebenarnya dari metodologi hukum, Pak, kita tidak mempermasalahkan ya, namanya fikih itu memang kajiannya ya semacam itu. Tapi bukan berarti pandangan kita apa? Salah.
Kalau kita kan pakai pendapat Imam, kok bukan pakai Imam ini yang termasuk menguatkan pendapat apa? Muhammadiyah. Yusolli arba'an itu ada dua kemungkinan. Empat tapi satu salam. Itu artinya mutasil, mutasilat, semuanya itu bersambung, tidak dipisah dengan salam. Wa dhohir. Ini yang makna yang dhohir itu. Makna dhohir itu apa? Makna yang segera bisa kita pahami dari sebuah redaksi. Kalau dibilang 4 ya berarti 4 salam. Tapi kalau jenengan 4 itu maksudnya bukan 4 tapi 2. 2 itu jenengan lebih melakukan tafsir. Maksudnya orang sekali diomongi tidak paham. Ketika Aisyah bilang yusoli arba'an, ya 4 berarti 1 salam. Itu yang jenengan bisa tangkap. Tapi kalau jenengan 4 itu bukan 1 salam, tapi 2 itu melakukan takwil, Pak. Lah takwil itu tentu apa? Penjelasannya lebih detail, lebih rinci, lebih dalam, dan tidak sekali mendengar tidak langsung paham. Wa yahtamil annaha munfasilat. Dan ada kemungkinan itu apa? 2. Maksudnya munfasilat itu terputus, Pak. Maksudnya apa? 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat. Tapi sama Imam As-Sun'ani, pengarang kita Sulus Salam, wa ba'i ta'wil ini jauh. Maksudnya menyelisih makna zahir, makna yang segera bisa ditangkap itu. Itu pandangan kita ya. Artinya ya itu kan perbedaan manhaj atau metodologi penggalian hukum. Kalau kita ini tidak am kemudian dibawa ke khos, tapi ya dibiarkan apa adanya dan kita amalkan karena kita ingin pada tanawwu fil ibadah. Tapi apakah teman salafi tidak mengakui tanawwu? Mengakui tanawwu juga, Pak. Tapi mungkin apa? Kalau di teman salafi tarawih 20 itu malah boleh, Pak. Malah boleh. Dan bahkan fatwa ulama Saudi, bagaimana kalau jenengan imam jenengan makmum di imam yang lebih dari 11. Kata Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin merojehkan kalau Nabi itu ya 11, tapi kalau jenengan makmum kepada imam yang 20, Pak, suruh ngikuti. Kenapa? Karena apa? Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang mengikuti imam sampai imam itu pergi, maksudnya sholatnya sampai selesai, itu ditulis qiyamul lail. Tapi kalau jenengan 8 kemudian pindah, Pak, mokel itu. Mokel apa pure. Itu berarti ya tidak ditulis qiyamul lail secara utuh. Makanya kalau di Saudi fatwa teman Syekh Saudi itu kalau 20 ya suruh ngikut jangkep. Tapi kalau kita kan memahami karena 20 itu hadisnya enggak kita temukan yang kuat sehingga kita ya 11. Apa, Pak? Ya. Yang 4 itu caranya bagaimana? Berarti ada semuanya itu dibaca Fatihah dan surat ya. Ya, dan tidak pakai tasyahud awal. Kayak tadi Nabi sholat 11 formasinya apa? 8. Kemudian apa? 2 terus 1. Tapi bagaimana kalau Muhammadiyah menggunakan yang 4 1 salam? 4 Ya, berarti kan kalau 4 rakaat tanpa tasyahud awal, setiap rakaatnya baca surat gitu. Itu pelaksanaannya. Kemudian witirnya juga sama. Witir 3 tadi kan semuanya pakai surat ya. Itu. Nggih, monggo, nggih. Adakah perintah untuk mengikuti mazhab? Pertanyaan yang pertama, adakah perintah untuk mengikuti mazhab? Terus kenapa kalau di Mekah atau di Madinah itu tarawihnya kok 2-3? Kan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok
sunnahnya sudah jelas dari Aisyah, kok pakai dalil dari Umar. Itu Pak yang kadang-kadang yang kita menjadi bertanya. Kalau masalah 2 dan 4 itu sudah biasa Pak, menurut saya itu sudah ada masalah. Ya. Sini mami yang cuma takdir yang 4-4-3, menurut saya 2-2-3, bukan masalah. Cuma yang jadi pertanyaan itu sumber agama yang dari sana itu malah 20 Pak. Pada jam 11:30 bunyi. Kaya gelem-geleme jangan. Ya. Saya langsung nanti Pak ya. Yang jawaban pertama nanti saya yang kedua dulu ya. Nanti langsung. Kenapa kok di Saudi ya itu 20 rakaat? Karena tadi mazhabnya Hambali. Dan di kitab-kitab mazhab Hambali ya, misalnya di Raud Murbi. Ini yang Raud Murbi ini kalau di kita ya I'anatul Thalibin, Pak. Kalau kuliah di Saudi ya pokoknya kitab fikihnya ini yang dihafalkan, yang sering diulang-ulang. Cuma ini karena keterbatasan waktu ya, maksudnya filenya saya mana itu. Intinya 20 rakaat ya, isruna rakaatan gitu. 20 rakaat ya. Kalau ini dalam fikih, semua fikih Hambali bilang gitu Pak gitu. Termasuk di Raud Murbi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Buhuti. Ya cara yang paling mudah untuk mengetahui pandangan mereka ya lihat siaran langsung salat tarawih dari Masjidil Haram gitu. Yang mubashir itu kan. Siaran langsung itu 20 rakaat gitu. Nah, itu kalau mazhab Hambali. Dan semua mazhab fikih semacam itu, Pak. Mazhab Hanafi isrina rakaatan 20, Maliki ya isrina rakaatan, Syafi'i isrina rakaatan Fathul Mu'in. Kemudian Hambali ya isrina rakaatan 20 rakaat. Dan 20 ini kesimpulannya dari mana gitu? Kesimpulannya, Pak, dari beberapa hadis tapi semuanya dhaif. Dalam kajian di bukunya Profesor Syamsul Anwar ya, yang beliau mencoba melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang bicara sholat tarawih. Profesor Syamsul Anwar Majelis Haji, Pak. Ini yang maksudnya yang sesuai keilmuan Muhammadiyah. Ada bukunya sholat tarawih. Tahu di buku-buku yang lain banyak juga Pak, atau di kitab-kitab yang lain. Nanti Pak menafikan hadis Aisyah tadi. Ya nanti sampai situ. Hadisnya Dhaif Yazid ibn Ruman, ada beberapa hadis yang lain Pak. Itu hadisnya jumlahnya banyak ya. Tapi yang populer, yang hadis Yazid ibn Ruman itu yang sering dikutip kalau jenengan beli buku-buku pasaran itu Pak. Pasti hadis Yazid ibn Ruman. Sama Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dibilang Yazid ibn Ruman itu lam yudrik Umar, tidak pernah ketemu Umar. Berarti secara periwayatan bermasalah. Nah, tadi ketika hadisnya itu tidak ada yang sahih Pak gitu. Tidak ada yang sahih. Tapi kenapa kok 20 rakaat tetap masih dipakai? Syekh Utsaimin sendiri Pak. Ini kan tokoh salafi ya, bukunya namanya Syarhul Mumti' ya, ala Zadil Mustaqni. Ini kalau PDF-nya ya pasti ada nih bukunya. Di sini beliau mengatakan yang rojih yang dilakukan Nabi itu 11. Tapi beliau menganggap kalau sholatul lail itu la hadda, tidak ada batasan. Sehingga orang sholat tarawih 20 rakaat ya boleh gitu. Apalagi ini sudah menjadi amalus salaf, perilaku yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang gitu. Sehingga ya diperbolehkan. Apalagi tadi seolah-olah ada indikasi itu dilakukan para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Itu kan berarti termasuk khulafa Rasyidin. Kemudian setelah Umar ya Utsman, kemudian Ali. Nabi bilang alaikum bisunnati
wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Artinya dibolehkan. Kayak azan Jumat itu kan madzhab Syafi'i pakai sunnahnya siapa? Utsman ibn Affan. Kan Utsman ibn Affan kan melakukan azan 2 kali, tapi di situ di hadisnya apa? Di sana dikatakan apa? Lamma kathuran nas, ketika populasi umat Islam sudah membludak. Yang kedua dilakukan di Zawra. Zawra itu tempat yang berada di pasar. Tapi azan Jumat sekarang kan di masjid, Pak, tidak di pasar. Nah, madzhab Syafi'i kenapa kok masih azan dua kali, Pak? Karena dianggap tadi sunahnya Utsman ibn Affan. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tadi mencoba mengikuti Nabi. Kemudian ketika azan Jumat, maka ada footnote kita, Pak. Wa nahnu al-Muhammadiyun, apa itu saya lupa. Dan kita orang Muhammadiyah di sana dikatakan apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Saya lupa redaksinya ya. Kak, maksudnya ini redaksi HPT, Kak. Ada redaksi yang penting, Pak, di HPT kita ya. Ya, ini Pak ya di HPT kita ya, halaman 144, Pak. Wa nahnul Muhammadiyun, dan kita orang-orang Muhammad alal amri alladzi alaihi Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi intinya ya, Pak. Intinya kalau kita di Muhammadiyah jelas pijakannya pada hadis Aisyah. Tapi kenapa kok mazhab orang-orang pengikut mazhab masih 20, Pak? Karena memang dalam kitab fikih mazhab ya 20. Dari semua lintas mazhab, misalnya kalau di mazhab Syafi'i, Pak, semua kitab fikih Syafi'i pasti ya bilang kalau tarawih 20, nggak ada yang 11, karena hadis Aisyah tadi dalam mazhab Syafi'i dibawa kepada sholat witir. Yang 11 itu, Pak, 4-4-3 itu katanya sholat apa? Witir. Tapi pertanyaan Abu Salamah ibn Abdurrahman bagaimana? Kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan? Masa dibawa ke witir? Pertanyaannya semacam itu kok. Makanya Syekh Nasruddin Albani bilang, kalau hadis itu dibawa ke sholat witir itu takalluf. Takalluf itu terlalu memaksa, Pak. Hadisnya itu bukan ke sana, bukan bicara sholat witir, tapi kenapa kok dipaksa dibawa ke sholat witir itu? Nah, ya, sehingga karena mereka itu mengikuti madhab, ya berarti apa? Sesuai dengan keterangan madhabnya. Lah kita di Muhammadiyah tidak bermadhab, ya berarti mencari praktek yang dilakukan oleh Nabi, dan kita temukan hadis Aisyah itu yang kita anggap apa? Yang dilakukan di zaman Nabi. Mungkin itu ya. Yang lainnya masih atau cukup ya? Cukup ya. Ya karena sudah cukup ya, meskipun belum tuntas juga. Oh gitu. Hanya Muhammadiyah itu menggunakan dua tadi, tidak parah, kebanyakan. Yang kalau kita itu pakai ada istilah tanawu fil ibadah, Pak. Ini sebenarnya sudah ada di Muhammadiyah ya. Misalnya doa iftitah 1929 sudah Allahumma ba'id dan wajahtu. Tapi kita terkadang ya termakan politik identitas, Pak. Karena sudah Allahumma ba'id itu miliknya Muhammadiyah, wajahtu miliknya NU. Padahal HPT kita 1929, Pak, sudah ada Allahumma ba'id sama wajahtu. Kitabnya orang NU Fathul Mu'in, Pak, jangan baca. Doa iftitah itu yang pertama wajahtu, yang kedua Allahumma ba'id. Tapi karena sudah politik identitas, Pak, buta kitab referensinya. Orang Muhammadiyah ya buta HPT, orang NU ya buta Fathul Mu'in. Makanya itu yang jadi. Nasi rutin Al-Bani itu 12 macam
Ya. Kalau kita di HPT ini kan atau formasi yang lainnya, ini di HPT kita banyak juga Pak. Hanya saja yang saya tampilkan 3 ini yang mungkin dipraktekkan di masyarakat. Oke. Dipraktekkan di masyarakat. Sehingga di Muhammadiyah menganut tanawu fil ibadah. Kalau kita yang 3 ini Pak, ini mungkin dilakukan di masjid kita. Makanya kalau jenengan amati ya, makanya saya tanya, di Balen saja itu tiap masjid Muhammadiyah sama-sama masjid Muhammadiyahnya Pak. Kadang beda. Ada yang masih menjaga 4-4-3, ada yang sudah berubah 22 sampai 8 3 witir. Saya itu yang memperkenalkan Pak. 2 tambah 1 itu juga banyak yang mensoal Pak, karena dulu saya tidak jelaskan ya, karena belum banyak ngaji ya. Tapi intinya kalau saya terawih, saya jelaskan, saya lakukan itu, banyak yang komplain, ini kok terawih hanya kan gitu. Tapi intinya semuanya ini punya dasarnya, sehingga kalau Masjid Muhammadiyah tidak sama, selama 11 itu tidak apa-apa gitu. Selama 11, tapi kalau jenengan wis masjidku tak gawe rolikur, selikur. Lah kuwi perlu ditegur, Pak. Tapi kalau hanya formasi yang beda, yang penting 11 masih sesuai yang kita kaji, itu tidak boleh ditegur karena tetap sama-sama sesuai dengan tarjih. Tapi yang mau bikin terawihnya 20, nah itu PCM perlu negur Pak itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.